Shalom, selamat sore ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali memulai ibadah kita, yaitu ibadah Pelkat PKP. Sebagai pelayan firman pada sore ini, kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Anna Leander Sairang. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari berdiri, kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya.
Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 460 ayat 1 dan 2, jika jiwaku berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah siap untuk mengikuti ibadah. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian. Kita akan membaca Mazmur pujian ini dari Mazmur 66 ayat 16 sampai 20 secara silih ganti. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 460 ayat yang ketiga, jika jiwaku berdoa.
Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur boleh dipertemukan kembali dalam persekutuan ibadah PKP pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh firman Tuhan, dan kita mohon bimbingan Roh Kudus bagi kita sekalian pada saat ini. Mari kita berdoa. Di saat ini kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami menyadari, mengakui bahwa atas perkenanan-Mu lah kami boleh berada kembali dalam persekutuan kaum perempuan GPIB Irene Jakarta. Dan di tengah-tengah persekutuan ini kami sungguh rindu Engkau hadir ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu, urapilah hati dan pikiran kami, supaya ketika berada di sekitar firman-Mu, ketika kami membaca firman-Mu, mendengar dan merenungkannya, kami dimampukan mengerti akan firman-Mu, mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Mu, untuk kami lakukan dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami dapat mengejawantakan firman-Mu, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, harapan kerinduan kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa dalam kehidupan kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan melawat persekutuan kita pada saat ini dari kitab Ulangan, pasal 19 ayat 15 sampai 21. Mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita ajak baca silih ganti. Saya membaca kalimat yang dicetak dan nomor ayat ganjil. Ibu-ibu membaca yang nomor genap. Kitab Ulangan 19 ayat 15 sampai 21. Saya baca yang nomor ganjil, ibu-ibu yang nomor genap. Lembaga Alkitab memberikan judul dari hal saksi. Mulai dari saya. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ibu-ibu yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Persekutuan kaum perempuan, ibu-ibu yang terkasih, apa kabar? Semoga semuanya baik adanya. Bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita boleh memberikan waktu dan diri kita berada dalam persekutuan di sore hari ini. Sekalipun sampai saat ini kita berada di rumah masing-masing, tidak tatap muka, tapi kita yakin Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita di rumah masing-masing.
Ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam hukum Taurat ada tertulis larangan membunuh sesama manusia. Dalam hukum Dasatita juga ada disampaikan. Tuntutan pembalasan ada terhadap nyawa sang pembunuh. Tuhan mengetahui kemungkinan pembunuhan ini terjadi bukan karena dendam atau kesengajaan seseorang terhadap sesama. Tuhan juga mengetahui bahwa amarah manusia dapat ditimpahkan kepada sesamanya yang tidak bersalah. Karena itu, melalui perintah pendirian kota-kota perlindungan, orang yang bersalah dapat dituntut sesuai kesalahannya. Dan orang yang tidak bersalah dapat dibebaskan dari hukuman. Tuhan menginginkan adanya penegakan keadilan terhadap sesama manusia. Bukan tuduhan secara sembarangan atau penjatuhan hukuman tanpa melalui pengadilan yang adil. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu kan Maha Tahu. Tuhan telah memperkirakan kecepatan seseorang yang membunuh untuk melarikan diri dan menyembunyikan diri, sehingga lokasi kota pun ditentukan. Kita bisa lihat dalam pasal-pasal ayat-ayat sebelumnya. Apabila ke wilayah kekuasaan Israel telah bertambah, maka mereka wajib menambahkan 3 kota lain. Tujuannya menghindari timbulnya hutan darah orang yang tidak bersalah. Selain tuntutan nyawa, orang Israel juga dilarang menggeser batas tanah yang telah ditetapkan. Lihat ayat pembacaan sebelum kita, ayat 14. Orang-orang Israel dapat menjatuhkan keputusan bersalah terhadap seseorang berdasarkan kesaksian dari 2 atau 3 orang saksi. Itu pembacaan kita pada sore hari ini. Apabila saksi itu berdusta, maka hukuman harus ditimpakan kepada mereka. Kenapa hukuman harus ditimpakan kepada mereka? Tujuannya agar orang Israel menjadi takut untuk melakukan bersaksi dusta dan kejahatan terhapus. Lihat ayat 16 sampai 20 dan itu pembacaan kita. Perintah dan keputusan Tuhan tentang keadilan tidak pernah berubah. Karena Tuhan itu Maha Adil. Dia akan tetap memperlihatkan keadilannya. Setiap orang yang bersalah wajib menanggung hukuman atas kesalahannya. Bagaimanapun, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya dengan membebaskan mereka yang tidak bersalah dan mencegah kesalahan orang lain untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, ayat 20 mengatakan begini. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Kita melihat dari pembacaan kita, ternyata tentang kebohongan sudah ada dari dahulu. Kebohongan bukan hanya terjadi zaman sekarang, saat ini, tapi dari dulu sudah ada tentang kebohongan itu. Hal itulah yang diantisipasi oleh firman Tuhan, dan Tuhan itu tahu, Maha tahu. Dalam pembacaan kita ini, Tuhan mengantisipasi agar seseorang tidak seenaknya melontarkan pernyataannya yang berhubungan dengan orang lain. Tidak gampang bersaksi dusta. Tapi ketika mendengarkan orang bersaksi harus diuji dulu kebenarannya. Jangan cepat mendengar lalu merespon. Dengan demikian cara ini akan meminimalisir saksi-saksi dusta. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan ini? Firman Tuhan mengatakan bagi kita, pertama, minimal harus ada 2 saksi. 2 atau 3 saksi tadi dikatakan. Ayat 15 mengatakan begini. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya.
Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Hal ini untuk menjaga agar hukuman atas kejahatan tidak boleh melebihi pelanggarannya dan agar pihak yang tidak bersalah terlindungi. Sebab bisa saja ada orang yang karena tidak suka, karena benci dengan seseorang, lalu dia mulai atau menciptakan pernyataan dusta untuk mencelakakan orang lain. Itulah sebabnya Allah ingin melindungi orang yang tidak bersalah. Sekalipun Allah mengizinkan untuk menghukum orang yang berbuat salah, Allah itu Maha Adil. Dan hanya kepada Allah ada keadilan. Beda dengan kita manusia. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Keadilan bisa dibeli. Orang yang berkuasa yang mendapatkan keadilan. Tapi bagi Allah tidak ada. Allah selalu menyatakan keadilannya, Allah selalu melindungi orang yang tidak bersalah, dan Allah pasti menghukum orang yang berbuat salah. Itu yang pertama, minimal harus ada 2 atau 3 saksi. Yang kedua, harus meneliti, harus memeriksa dengan sesama. Dikatakan begini di ayat 18. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya, kita garis bawahi, baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, saudara-saudara, dibutuhkan seseorang yang memiliki integritas untuk memeriksa perkara yang diajukan, dengan tujuan agar mendapatkan kebenaran yang sebenarnya, yang sejati. Itulah sebabnya yang berhak untuk memeriksa. Dalam pembacaan kita dikatakan imam dan hakim. Tapi lihat yang pertama dikatakan dari pembacaan kita. Lihat ayat 18 tadi. Setelah itu, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Dan dibilang apa? Dibawa ke hadapan Allah. Lihat ayat 17. Maka kedua orang yang mempunyai perkara itu harus berdiri di hadapan Tuhan pertama, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Lihat, dikatakan bagi kita. Itulah sebabnya yang berhak memeriksanya dalam nas pembacaan kita adalah imam dan hakim. Orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk mewakili Tuhan. Mereka yang berintegritas ini dituntut untuk secara adil memeriksa perkara itu, sehingga menjatuhkan keputusan juga secara benar dan baik. Kalau ternyata perkara itu diajukan karena kebencian, maka akan ketahuan dusta yang diciptakan. Dan akibat saksi dusta yang diciptakannya akan menghasilkan penghukuman bagi dirinya sendiri. Tujuan dari penghukuman itu adalah untuk memberikan efek jerah bagi orang lain. Lihat ayat 20 mengatakan, maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut. Mendengar dan langsung responnya menjadi takut. Sehingga dampaknya mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat itu bersaksi dusta di tengah-tengahmu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hati-hati. Hati-hati gunakan apa yang Tuhan sudah berikan mulut ini. Jangan menjadi saksi dusta, menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang keluarga kita, tentang tetangga kita, tentang sesama kita, tentang siapapun. Jangan menciptakan suatu cerita dengan tujuan untuk menjatuhkan, mempermalukan, menjelekkan sesama kita. Dan hati-hati berucap berkata, dimanapun. Kadang kita terlalu cepat bereaksi ketika
kita mendengarkan satu berita, jangan cepat mendengar lalu bereaksi. Kan kitab Yakobus berkata, hendaklah engkau, apa coba ibu-ibu? Mari kita buka kitab Yakobus. Kita buka kitab Yakobus. Harus buka Alkitab sekalipun tidak dilihat langsung ya ibu-ibu ya. Kitab Yakobus pasal 1. Kitab Yakobus pasal 1 kita buka bersama-sama. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, juga lambat marah. Ketika kita dengar ada yang membawa cerita pada kita, jangan langsung percaya. Dicek dulu kebenarannya, diperiksa dulu dengan sesama, walaupun kita tidak menghadirkan hakim-hakim atau imam-imam seperti pembacaan kita, tapi kita harus periksa, harus ada yang, apakah ada yang menyaksikannya, apakah juga ada yang lain mendengarkannya. Bisa saja orang yang menyampaikan cerita itu kepada kita dengan tujuan supaya kita jengkel, supaya kita marah terhadap orang yang diceritakan itu. Hati-hati, jangan gampang terhasut, jangan gampang terprovokasi dengan cerita-cerita yang disampaikan kepada kita dengan tujuan sebenarnya ingin menjatuhkan kita, ingin mempermalukan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita senantiasa hati-hati, teliti, periksa, jangan gampang percaya. Kita diingatkan juga untuk memiliki integritas, untuk memeriksa segala sesuatu yang disampaikan kepada kita. Jangan cepat dan langsung percaya apapun yang disampaikan bagi kita, karena belum tentu cerita itu benar. Kadang kita terlalu cepat bereaksi juga. Kadang kita sampaikan di sosial media, amarah, kejengkelan kita. Apa yang sudah kita sampaikan di sosial media kita tidak bisa mencabutnya karena dibaca oleh orang-orang di sekitar kita, dan itu akan memperlihatkan kualitas kita. Yang kedua, sebagai ibu, kita kan katanya selalu identik dengan tukang gosip ya, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Jangan gampang ketika dengar cerita lalu kita sebar lagi. Ketika dengar sesuatu, tahan di diri saja. Tidak usah diteruskan ke siapapun. Ke siapapun. Kita simpan saja, jangan diteruskan. Karena belum tentu cerita yang kita dengar ini akan membawa kebaikan bagi orang lain. Misalnya begini ibu-ibu. Ketika si A datang kepada kita, dia curhat, dia cerita tentang si B. Ya, jangan sampaikan ke si B, ibu diam saja. Jangan teruskan cerita itu. Harus bisa jaga rahasia. Dan harus bisa juga tenangkan ketika orang menyampaikan dengan emosi, menenangkan hati orang itu. Jangan ditambah-tambah, jangan dikompori, jangan dipanas-panasin, jangan diprovokasi. Sebagai perempuan Kristen kita harus bisa menjadi mediator, penengah, menenangkan orang yang sedang emosi dan menyampaikan cerita kepada kita. Kita diingatkan, Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Adil, dan Dia mau memperlihatkan bagi kita, Dia tidak pernah menghukum orang yang tidak bersalah. Tapi orang yang bersalah pasti Dia hukum. Tuhan itu membela orang yang tidak bersalah. Tuhan itu menjadi pelindung yang sejati bagi setiap umatnya yang tidak bersalah. Saat ini, kita tidak mendapatkan perintah secara harafiah untuk mendirikan kota perlindungan, tetapi Tuhan menjadi perlindungan yang sejati bagi setiap kita umatnya yang tidak bersalah. Dalam segala ancaman yang menimpa kita, datang dan berlindung kepada Tuhan. Apapun yang orang perkatakan tentang kita, tentang hidup kita, tak usah dengar. Dengarkan perkataan Tuhan. Jangan dengarkan perkataan manusia. Tuhan mengingatkan kita bahwa hukumnya, keadilannya akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan menghendaki kita agar kita melakukan itu.
kita berlaku adil, kita sudah mewujudkan dan sifat Allah dalam dunia ini. Mari kita membawa keadilan dalam kehidupan ini. Mari kita bersikap adil dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan jangan gampang menghakimi orang dan menghukum orang atas apa yang dia alami saat ini. Biarlah kita senantiasa boleh memperlihatkan sikap adil dalam hidup kita, bukan hanya dengan masyarakat, tapi bagaimana sikap adil yang Tuhan perlihatkan itu dalam rumah tangga kita. Bagaimana ibu-ibu sudah berlaku adil tidak dengan anak-anak. Kalau punya satu anak sih mungkin tidak terlalu sulit. Tapi ketika punya dua anak, kakak adik, kadang kita lebih bela adik misalnya. Ketika kita pulang misalnya dari pasar atau dari kerja, lalu ketika anak kita yang posisinya adik ini berkata, "Ma, tadi kakak beginiin saya, tadi kakak lakukan gini." Kadang kita cepat merespon tanpa menyelidiki dulu bagaimana kejadian persisnya, kita langsung marah kakak. "Kakak, mama kan sudah bilang harus lihat adik, harus mengalah, harus begini." Pokoknya kakak posisi harus mengalah dan salah terus. Akhirnya kakaknya bisa ada akar pahit. Lama-lama ibu-ibu, adik yang gemuk, kakak yang kurus. Karena makan hati. Karena itu sebagai ibu, jadilah penengah. Teliti dulu, selidiki bagaimana kejadiannya. Jangan langsung mengatakan ini salah, adik benar, kakak salah, adik benar. Cari dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Jadilah ibu yang adil, bersikap adil dalam hidup ini. Membesarkan anak-anak adalah anugerah Tuhan dan juga memberikan kasih sayang yang sama, seimbang. Sayang kepada kakaknya, sayang juga kepada adik. Berapapun anak yang diberikan bagi kita, sayang semuanya. Sama juga ketika kita punya cucu, semua cucu juga disayang. Jangan terlalu kelihatan dominan, cucu ini yang lebih disayang dari anak yang ini. Adillah dalam bersikap, memperlihatkan kasih. Bukankah Tuhan juga adil dalam hidup kita? Dia sayang, dia mencintai kita semuanya tanpa membedakan satu dengan yang lain. Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana bersikap adil, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bahkan keluarga kita yang dalam hidup ini yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan itu tahu, maha adil. Apapun yang kita lakukan, Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena semuanya terbuka di mata Tuhan. Karena itu, marilah saat ini kita datang kepada Tuhan, berserah kepadanya, dan kita percaya Tuhan yang mengetahui segala keberadaan hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam dan meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi cobaan yang luar biasa, kita difitnah, kita dihina, disebarkan cerita-cerita yang tidak benar tentang kita, tenang, berserah kepada Tuhan. Tuhan yang maha adil, Tuhan pasti menolong kita dengan caranya. Tuhan punya cara, sebagaimana Dia perlihatkan juga dalam pembacaan kita pada saat ini. Dia maha adil, Dia maha tahu, Dia tidak pernah pilih kasih. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bersikap terbuka pada Tuhan, adil dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, dan lihatlah, Tuhan senantiasa melindungi kita, merawat kita. Tuhan itu kota perlindungan kita. Terpujilah Tuhan dengan segala firman-Nya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih diberkati Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Gita Bakti 62, bait 1 dan 2, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus.
Ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Pelayan firman memang menyampaikan doa syafaat, tapi ibu-ibu di rumah masing-masing menopangnya dari dalam hati. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu, menaikkan ungkapan syukur terima kasih kami. Ketika kami boleh melihat, merasakan, mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan pelangi kasih Tuhan mewarnai perjalanan kehidupan kami dari pagi sampai sore hari ini. Kami berkat Tuhan bisa menjalankan semua tugas kegiatan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami boleh diperkenankan berada dalam persekutuan pada saat ini di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir melawat kami melalui firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana sikap Tuhan, perlakuan perbuatan Tuhan yang maha tahu dan adil itu Tuhan perlihatkan dalam kehidupan umat Israel. Ketika seseorang mengalami tindakan yang tidak benar, yang jahat, dan saksi-saksi dusta hadir, tapi peraturan kehendak Tuhan diperlihatkan bahwa saksi itu harus 2 atau 3 orang dan harus memeriksa kebenarannya, apa sesungguhnya yang terjadi. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa apapun yang kami alami dalam hidup ini, Engkau maha tahu dan Engkau mengerti. Dan Engkau yang maha adil itu mengingatkan kami juga untuk bersikap adil dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Supaya kami hati-hati dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku, dalam berkata. Supaya setiap apa yang kami lakukan, perbuatan kami, perkataan kami mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Jauhkan kami dari hidup menjadi saksi-saksi dusta yang mendatangkan keadaan tidak baik bagi sesama kami. Berkati kami senantiasa, supaya kehidupan kami menjadi berkat, bukan batu sandungan dan akar pahit. Supaya kami boleh membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah kami boleh bersikap adil seperti yang Tuhan perlihatkan bagi kami dalam hidup kami, mulai dari keluarga kami. Biarlah kami boleh menjadi ibu yang adil, istri juga yang adil bagi suami kami. Dan juga di tengah-tengah masyarakat persekutuan kami, biarlah kami boleh menjadi pengikut Kristus yang adil, bersikap dalam melengkapi segala hal yang dihadapi dalam hidup ini. Ingatkan kami ya Tuhan untuk tidak cepat mendengar setiap hal lalu cepat merespon dengan tindakan dan amarah. Berikan kami hikmat hati yang bijak untuk supaya tidak gampang percaya mendengar setiap cerita-cerita, berita-berita yang disampaikan kepada kami. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk bisa menjadi orang yang bisa pegang rahasia seseorang, yang percaya bagi kami untuk ketika ia curhat, supaya kami boleh menjadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan berkati kami semua ibu-ibu Tuhan, dalam keluarga rumah tangga kami, berkati kami sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai omah, bahkan dalam tugas tanggung jawab kami di tempat kami bekerja, tempat kami berusaha, tempat kami melayani. Tuhan, mampukan kami dengan karunia-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan daripada-Mu untuk kami dapat menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami, berkati suami kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami ya Tuhan, dalam kegiatan-kegiatan mereka, dalam pekerjaan mereka, anak-anak kami, dalam merangkai masa depan, cita-cita dan harapan mereka, dalam keluarga rumah tangga mereka. Bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, berikan pekerjaan bagi anak-anak kami dalam segala harapan kerinduan mereka. Berkati anak-anak kami juga dalam proses belajar, baik secara daring atau sudah tatap muka. Bahkan juga anak-anak kami dalam kuliah mereka, anak-anak kami yang sedang mempersiapkan skripsi. Tuhan berkati anak-anak kami Tuhan. Mampukan mereka menyelesaikan pendidikan mereka, meraih masa depan, cita-cita dan harapan mereka. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang takut akan Tuhan, dan hidup mereka menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi harapan orang tua. Tuhan berkati juga para pengurus PKP GPIB Irena Jakarta dalam setiap program kerja yang harus dilaksanakan.
Biarlah semuanya boleh terlaksana sekalipun di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Berkati juga setiap anggota PKP supaya memiliki kerinduan untuk tetap bersekutu di tengah-tengah persekutuan kami seperti saat ini. Tuhan, terima kasih. Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit mereka, baik yang dirawat di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhan menolong dalam setiap upaya pengobatan yang ditempuh saat ini, rawatan dan perhatian dari keluarga. Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang diterima diolah dalam tubuh mereka, dan berkati setiap doa yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan mereka yang sedang bergumul dengan sakit mereka. Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh permohonan kerinduan kami, harapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Sambil memberi persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 83 ayat 1 dan 2. Marilah mengucap syukur. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakan nama-Nya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk memberi persembahan kami pada sore ini. Bapa, sucikan dan kuduskan persembahan kami ini agar layak dipakai untuk pelayanan di jemaat kami di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita
kembali melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dan dalam damai sejahtera Tuhan, kita boleh menjalankan hidup-hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan biarlah kita senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan di tengah keluarga, persekutuan, dan masyarakat Indonesia. Kita angkat pujian. Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2, Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, ibadah persekutuan kaum perempuan telah kita laksanakan dalam kasih setia Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya.